Halo teman-teman. Nah, hari ini secara khusus kita akan buat video tantangan dari para kru. Ternyata mereka penasaran nih, pengen tahu sisi lain dari diri saya. Nah, buat para kru, siapin pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Kalian nantang, saya akan lawan. Apa aja yang kalian mau tanya? Gio Ferdi. Saya asli Makassar. Sudah dari tahun 2010, 10 tahun. Nah, awalnya itu ada karena saran orang tua. Tapi setelah saya masuk ke dunia kedokteran, ternyata dunia kedokteran itu juga asik juga. Akhirnya saya terus menggali keinginan itu dan akhirnya menjadi passion saya. Akhirnya saya menjadi seorang dokter. Sebenarnya sih kalau untuk masuk ke kedokteran tidak ada syarat bahwa harus kaya, harus berpenghasilan lebih. Tetapi memang sekarang ini dunia kedokteran udah banyak jalur yang bisa ditempuh selain UMPTN atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, sekarang ini ada jalur mandiri, ada jalur panggilan dan lain sebagainya, dan itu memang biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga konotasi itu menjadikan dunia kedokteran sebagai salah satu cita-cita yang mahal. Padahal semua orang punya kesempatan untuk bisa masuk dan menjadi seorang dokter, tidak berdasarkan penghasilan. Sekarang kegiatan saya selain praktek, saya jadi YouTubers, terus saya jadi bisnismen untuk beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang community, yaitu buah segar. Sebenarnya sih menjadi seorang dokter itu memang harus karena panggilan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau menjadi dokter hanya karena menuruti keinginan orang tua, saran saya harus melihat dulu apakah itu adalah passion Anda. Karena menjadi seorang dokter itu ya mau dibilang, bisa dibilang ada senangnya, ada susahnya. Tetapi kita akan ngomong yang senang-senangnya aja ya. Jadi jadi seorang dokter itu pasti akan menjadi idaman semua orang tua. Kita akan bahas yang enaknya aja. Kalaupun yang tidak enak, biar saya aja yang ngerasainnya. Kalau harus dijawab, ya udah saya jawab. Tidak enaknya, kita harus memberikan waktu lebih dan perhatian yang lebih untuk para pasien kita dibanding keluarga kita sendiri. Pengen banget. Saya udah pengen banget sekolah, dan nanti mungkin kita dalam ya waktu-waktu dekat kita coba lihat ya sekolah apa sih yang cocok buat saya, karena memang sekolah spesialis ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi saya harus pikirkan bagaimana cara mempersiapkan segalanya. Jadi kalau untuk saat sekarang ini memang dokter itu katanya idaman para calon mertua. Nah, itu memang kadang-kadang dalam masa-masa praktek ataupun masa-masa bekerja sebagai seorang dokter, kadang-kadang ada aja pasien yang menanyakan sudah punya pacar enggak, mau enggak sama anak saya. Ya mau gimana lagi, mungkin karena mereka melihat bahwa image dokter itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Pertanyaannya tentang mantan saya. Nah, oh no. mantan saya yang ada itu sekitar 5. Kamu jangan tanya gitulah. Ya. Pertanyaannya itu loh, mau buat berantakan rumah tangga. Bilang apa kabar? Kamu bagaimana sekarang? Udah berkeluarga belum? Masih ada. Mantan saya masih ada yang belum berkeluarga. Infonya saya nggak tahu, belum konfirmasi. Ya, ayo cepet-cepet berkeluarga. Berkeluarga itu enak. Hey. Ya, kalau putus yang paling sedih, ya mungkin kalau karena mantannya selingkuh. Pernah lah.
Saya nikah tahun 2015, berarti udah 5 tahun. Yang ngajak nikah duluan saya, terus habis itu ternyata istri saya juga menerimanya, ya udah sama-sama mau nikah. Ya, suka jelas kita sih sampai sekarang sih ya sama-sama open mind lah, artinya nggak pernah ada cemburu-cemburu yang terlalu berlebihan. Nah, kalau menurut istri saya romantis. Halo sayang, kamu ngapain? Lagi nonton sambil ngasuh baby. Oh gitu loh, ini loh ya buktinya saya nelfon istri saya. Ini saya nggak rencana ya loh teman-teman ya. Sayang, I love you. Ya. Apaan sih? Jawab dong. Kok gitu? Iya kan katanya kan tadi pemirsanya nanya udah berapa tahun nikah, 5 tahun. Nah ini sekarang tantangannya telepon kamu bilang I love you. Aku kan romantis gitu loh, suami romantis. I love you sayang. Ya udah gini aja. Istri pergi up. Ngerti nggak? Jawaban loh. I love you dulu. Ya udah aku jawab. Apa? Ih, lebih up. Apa itu, Au itu apa tuh ya? Ku semakin gila dibuat olehnya. I love you too. Oke. Nah, sayang, nanti malam bikin Ana lagi ya. No. Ayo lah ya, bikin Ana lagi ya. Oke. Abiel mau pakai adek lagi, ya kan bikin Ana ya. Kalau dikasih ya syukur, kalau enggak kan yang penting bikin dulu ya. Oke, bikin anak ya. Oke, ada. Waduh, istri saya nggak mau, biasanya nggak mau, nanti malam baru mau. Nanti fotonya ditaruh di. Jangan. Fotonya cuma istrinya kan? Oh iya, jelas. Foto keluarga saya nanti saya tampilkan supaya teman-teman tahu bahwa istri saya yang ini nggak romantis. Romantis istri saya itu loh. Cuma istri saya begitu biasa. Ya namanya perempuan ya susah-susah liar seperti ular gitu loh. Jadi sebenarnya alasan saya buat YouTube sebenarnya yang pertama karena pengen mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa tahu tentang fakta dan tentang edukasi tentang kesehatan. Karena banyak sekarang yang sudah mulai ada berita-berita seperti yang sekarang berkembang, ada berita hoax, ada berita-berita yang hanya memprovokasi. Nah, kami di sini bersama tim buat YouTube ini supaya untuk memberikan fakta yang sesungguhnya dan membahas dari sisi lain tentang kesehatan itu sehingga masyarakat bisa lebih teredukasi. Oke, tantangannya cukup bukan? Oke, terima kasih.